saya suruh milih silabus temanya dua. Ya, jadi kita akan menginjak pada political marketing lanjutan sih sebenarnya dengan politik atau komunikasi politik. Ini hanya sebagian saja. Ini kaitannya dengan apa political marketing? Why? Politik itu sudah masuk pada dimensi yang lain. Kalau berbicara marketing, berbicara barang dan why politik menjadi identik dengan barang dan jasa. Ini pertanyaan besar. Kenapa? Maka berikutnya Pak Jojo. Nah, e-marketing dalam dunia pemasaran, advertising and public design can sell produk ya, toothpaste, deodoran, why not political candidate? Jadi para kandidat ini sekarang ibarat barang dan ya, identik. Iklan memasarkan produk yang lain. Kandidat pun harus memasarkan diri. Anda pun nanti kalau jadi kandidat, jadi calon juga harus memasarkan. Ini era seiring dengan era globalisasi, era komodifikasi, di mana politik itu sudah masuk pada wilayah pasar global bebas. Jadi Anda menjadi kandidat tidak harus menjual gagasan, menjual dalam kutip ya. Bukan, artinya menjual gagasan siapa saya, membranding, political branding di bulan kami. Political branding kami beberapa kali di riset di TA kita, termasuk Jokowi belusukan juga di riset ya, brandingnya ya, oleh masyarakat kita. Dengan tinggal ya, siapa yang riset tentang belusukannya Jokowi, political branding di bulan kami, ya, anak kita ya, di sini. Jasa pembimbingnya salah satunya. Jadi Anda lihat bagaimana para Ridwan Kamil sukses di mana kemarin. Kalau Anda lihat Pak Ridwan Kamil di political branding ini saat wali Bandung. Wali Kota Bandung sukses di apa dia medianya? Oh, Twitter. Jadi Twitter dia tuh yang pribadi dia tatkala wali kota dia tuh selalu membahas. Jadi sampai jam 4 sampai jam 5 lah, waktu santai setelah kerja. Jadi keluhan Kota Bandung, warga itu netizen dijawab langsung oleh bukan tim khusus adminnya, nanti oleh beliau sendiri. Maka naik daun dia. Jadi urusan Kota Bandung cepat selesai gara-gara Ridwan Kamil selalu respon pada isu-isu yang ditanyakan oleh warga Kota Bandung. Ya saat itu sukses gitu ya, walaupun CCTV dan lampu lalu lintasnya atau juga saat itu terkenal. Dulu zaman wali kota Bandung, Ridwan Kamil itu ditanya tentang perawatan lampu lalu lintas, lampu jalan raya di daerah Muhammad Toha, daerah mana yang paling lama tuh? Kircoho banget nih, yang dari Kepul ya, yang lama tuh Bawah Batu. Karena batu lama itu tiga sopan yang paling lama. Dan ini dikomplain oleh warga zaman Ridwan Kamil. Wah solusinya macam-macam lah. Memang kita juga nggak merawat sih. Belum ada jam berapa kali gitu ya. Berapa detik gitu. Kalau mulai ada kamera berapa lama. Memang kita tuh nggak bisa merawat. Bingung. Main internetnya. Dari sekolah umum udah berkembang saya jadi nanti pengambil kebijakan termasuk main internet ya guys. Biaya itu ada besar dialokasikan oleh semua dinas termasuk jalan raya. Kemudian Ridwan Kamil membangun jalan raya batu-batu yang bulat itu sertifikat di Dago, apalagi Rio ya, agak nyaman lah kalau teman-teman nongkrong di Bandung ya jalan Ridwan Kamil jadi agak nyaman kalau jalan-jalan di Kota Bandung agak luas. Itu pun di Kota Bandung. Bergeser ke daerah Kircon, Kungung. Daerah mana lagi? Ke Bandung Selatan, Kungung. Itu diprotes keluarga. Kenapa sih? Kok Ridwan Kamil milihnya cuma kota Jalan Dago aja sama RPM Antadinata, yo. Itu aja yang dihias, yang diindah-indah. Warga Bandung Selatan protes. Kenapa Kungung Matukan jelek? Oh gitu ya. Itu nggak bisa berada akhirnya. Dan setelah gubernur dia habis melempem gara-gara tadi
berikutnya Pak. Ini marketing. Kemudian era demokrasi liberal dan pasar global, ini praktek politik ibarat produk kemarin desa. Kemudian kampanye kandidat dan pemasaran program politik melalui media massa dan sosial. Ini pandangan yang sangat menarik untuk teman-teman kaji ya, masyarakat dunia politik, komunikasi politik, silakan. Dan sampai hari ini, menarik bagaimana para kandidat berjualan di media sosial. Para kandidat juga tim-tim pemenangan dasarnya mulai bermain sekarang saling habisi teman-temannya. Wah, Prabowo gini. Diungkit lagi jejaknya. Bagaimana para aktivis diculik oleh Pak Prabowo. Mana-mana beliau dikeluarkan dari tentara itu. Waduh, ini ya. Berikutnya Pak. Politik dari global mengalami pergeseran ke dinamika yang luar biasa. Maka muncullah komunikasi konvergen. Apa komunikasi konvergen? Sekarang komunikasi linear, komunikasi sirkuler, sekarang eranya komunikasi kira-kira komunikasi konvergen. Menggunakan media konvensional seperti TV dan radio sama menggunakan media sosial. Konvergen itu cair ya. Komunikasi linear itu komunikasi yang satu arah, media itu media mainstream, tradisional itu linear. Sirkuler itu memang jalur spiral itu sebelum era digital. Jadi kalau teman-teman sekarang jadi komunikator itu cepat sekarang. Anda menjadi produser, ya. Ada berita tentang apa sekarang? Anda menjadi produser simbol juga, membuat di TikTok. Jadi komunikator sekarang sudah cair. Kalau misalnya Presiden Amerika Biden itu siapa lah di luar negerinya, ini saya datang ke mana? Israel kemarin. Ya, dia datang ke komunitas ya. Jadi inginnya ada pernyataan resmi dari Biden, ya. Biden malah tertawa, mentertawakan apa yang inginnya sih Jokowi saat itu datang berkunjung itu buat pernyataan lah. Amerika itu ingin menghentikan perang atau tidak di Gaza. Bincangkan senjata karena 4 hari. Tapi reaksi Biden itu enggak. Malah cerita tentang klaim yang lain. Jadi tidak bersambut, gaya bersambut Jokowi inginnya Amerika itu punya sikap lah ya, ini seperti Indonesia katanya begitu. Kalau saya sih Presiden merasa, nanti kalau di Indonesia, saya tahu Indonesia ya, begitu. Kok mau-maunya mendikte Amerika untuk bersikap ke Palestina. Ya. Oke, ini contoh-contoh tentang komunikasi konvergen sangat cair. Kita bisa tahu. Oke, ini perbedaan penting, komunikasi yang sangat cair. Dulu kan kalau linear, saya buat itu efeknya seperti apa? Sekarang Anda bisa jadi produser, simbol, jargon, ya. Anda menjadi komunikator. Oke. Kemudian matuan cerita media Indonesia ini pasti ya, tapi hal yang terjadi, baik software maupun hardware. Dan media memiliki power tool ya. Anda akan melihat di tengah konvergensi ini. Media apa yang paling kredibel? Termasuk para pengelola media sosial, termasuk para sukses, para tim pemenangan membuat media masing-masing. Jadi kalau Anda lihat televisi yang berafiliasi ke parpol, itu akan lihat kontennya. Hati-hati loh, tidak independen lagi. Kalau Surya Paloh punya Metro, maka kontennya itu akan versi owner. Anies ya, pasti lah. Muatannya pasti, Anies di mana-mana pasti diliput, termasuk jetnya. Ini yang agak repot di tingkat kompetisi, ya itu udah wajar di era konvergen ini. Maka kecerdasan pemilih yang gampang. Sekarang dibombardir ya, semua otak ya, oleh berbagai kepentingan politisi yang menjual kandidatnya, termasuk media. Maka terjadi komunikasi dan kapitalisasi. Brosco dan Brosco juga political era media, konstruksi sosial media juga menjadi kajian jauh-jauhnya. Ya. Bagaimana dari politik ini, bagaimana orang situasi ini menjadi komodifikasi, berebutan jabatan, bagi-bagi kekuasaan, gitu
dia sangat berat dengan kuasa. Termasuk ini ada kegiatan nggak kira-kira eksis nggak gitu ya. Ini termasuk komunikasi politik. Maka berikutnya Pak. Jadi ini beberapa tema yang bisa menarik terjadi komodifikasi di political marketing. Ya, kemudian juga maka terjadilah salah satu political branding di political marketing. Jadi bisa tentang political branding kuat ya. Ini bagaimana orang memasarkan kandidat programnya begitu ya. Tidak hanya pembuatan iklan, kampanye, propaganda, lobby dan bisa. Tapi bagaimana orang mengkaji, kemarin dipetakan kira-kira kampus-kampus mana saja yang concern tentang kajian PR, ya politiknya. Jadi itu melalui biometrik, yang analisis big data. Karena punya berapa kampus Bandung kan cepat, tapi untuk kajian politik PR-nya di berapa pemasaran politik. Ya. Kemudian ini munculnya konsultan, ya. Siap di konsultan politik. Ada kemarin teman tapi dosen jadi dari UPI ada 3 orang urusan bahasa Inggris, orang kitanya 2 konsultan PR-nya. Jadi konsultan politiknya juga sama, termasuk lembaga-lembaga survei. Ya kalau lembaga survei sih, kalau Anda percaya lembaga survei apa saja? Kedai kopi. Kopi, punya Mas Putu kan juga nggak ada. Siapa bosnya tuh ya? Kalau kedai kopi. Tahu? Anda percaya kedai kopi? Atau lembaga survei lainnya silakan cek. Yang bandingkan ada pesanan-pesanan jadi juga. Karena lembaga survei itu menjadi lembaga pesanan dari kandidat tertentu ya. Sehingga tahun 2019 kalau Prabowo salah satu lembaga survei bertahan di media. Wah, menang terus di beberapa wilayah. Ya, bertahan itu. Hasil surveinya, dan selanjutnya yang lain Pak Jokowi dengan lembaga surveinya menampilkan data yang sangat jauh dengan Prabowo. Itu terjadi kita sebagai penonton televisi. Nah, kok menang? Oh, saat itu riuh, rendah. Pendukung Prabowo merasa dimenangkan oleh survei data tersebut. Ya bangga, ternyata kalah karena datanya tidak diupdate. Itu kelemahan lembaga survei yang pesanan ya. Oke, dari pemasaran, kemudian juga merek politik, political branding penting. Yang paling positif sekarang political branding siapa? Capres, cawapres menurut Anda? Anies menurut Anda, ya. Sekarang gara-gara apa? Nggak tahu ya apa namanya. Brandingannya itu selalu positif, yang kemudian kan kalau Ganjar itu dia isu-isu lamanya itu banyak naik lagi. Prabowo juga tentang isu Gibrannya sebagai cawapres yang bermasalah tadi, kemudian isu HAM-nya Prabowo juga naik lagi. Nah kalau Anies sendiri dia positif terus citranya di masyarakat Pak. Makanya kalau menurut saya yang paling bagus untuk brandingan itu untuk saat ini Anies. Brandingnya Ya. Kita lihat ya masih panas, 28 November mulai kampanye. Berapa lama? Ya, kampanye kita. Ini kalian tahu kan doa politik ya, malas ya urusan politik. Bilangnya ke Bazi ya, kita sudah nakal dengan politik gitu. Apa yang menghadirkan saya? Ya. Udah apatis ya, skeptis kayaknya lihat politik praktis ya. Mudah-mudahan saya berharap teman-teman optimis ya. Karena kalau tidak tahu politik, teman-teman sayang. Kemudian buzzer dan influencer, ya, ingat cebong dan kampret ya. Masih ini, ya, saya juga riset itu dimuat di majalah di jurnal Malaysia. Tapi sampai tahun ini belum keluar juga. Please, kelompok cebong dan kampret tidak mudah di jurnal internasional di Malaysia. Ya, tahun belum ada revisi. Reviewernya menunggu. Saya riset tentang kelompok mana saja cebong dan kampret ini. Heads bisa seperti apa dan analisis di Indonesia. Ini kemudian eksistensi partai politik ya, untuk membranding dengan cara menawarkan dan fungsional dan fungsional.
banyak sekarang sudah tapi ada beberapa pesan media untuk membeli itu membongkar jejak digital masing-masing ke hal-hal negatif yang banyak. Yang saya khawatirkan konflik horizontal antara netizen. Kemudian tidak ya. Jadi kelompok-kelompok ini terpolarisasi. Tadi ya kelompok Ahok, kelompok pro Jokowi, kelompok apalagi sekarang misalnya kalau KDIP partai besar partai nanti muncullah kelompok-kelompok yang sakit hati dan membuat konten-konten yang membombardir kelompok lain. Ini yang saya khawatirkan. Dan udah mulai di TikTok atau di Twitter ya. Yang saya khawatir konflik horizontal terjadi. Oke, apalagi polisi kemarin panglimanya bicara akan yang terang. Tapi masih mobil akan terjadi masih makin panas tahun politik ya. Oke, udah sejam lebih, Pak. Saya pikir cukup ya. Kalau ada hal yang ditanyakan silakan. Mintanya setengah jam, 1 jam. Maka berikutnya apa sih yang perlu ditanyakan silakan. Kalau ada diskusi. Jadi intinya di political marketing bagaimana kandidat memasarkan branding diri ini ya. Di era kapitalisasi, di era komunikasi politik itu menjadi hal yang biasa.